Halo, perkenalkan nama saya Ramadan Harlin Dwitama. Saya salah satu mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 yang berlokasi di RW 03 Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Untuk hari ini, saya yang akan memandu sosialisasi di dalam video ini tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Kemarin kita kan sudah membahas beberapa hal tentang narkoba seperti pengertian dan jenis-jenis narkoba, mekanisme adiksi narkoba pada otak, serta dampak narkoba terhadap kesehatan dan kejiwaan. Nah, terus gimana dong caranya supaya kita tidak terjerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan nggak punya teman. Jadi mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Maka hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat membantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita? Padahal ketemu aja sulit. Iya, banyak caranya. Misalkan begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng, sekelarnya bikin PR atau tugas. Kabarnya yang sehat juga ya, misalnya dibatasin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat, nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan saja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa saja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, iya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus, kita juga mendingan cari kegiatan untuk ngisi waktu luang selama pandemi ini biar gak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang gak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin semasa pandemi ini, misalnya nekunin hobi baru seperti menyusun puzzle, main rubik, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar memasak, belajar menulis artikel, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius supaya hati jadi tenang. Atau coba deh keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi segar dan suasana hati kamu juga jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Tapi yang paling penting kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan mendukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang lain di sekitar kita.
Jadi, poin penting yang bisa diambil dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini ada 2 poin penting. Pertama, jalinlah hubungan yang sehat terhadap keluarga, teman-teman, dan orang lain di sekitar kita. Kedua, carilah kegiatan yang bermanfaat supaya waktu luang kita terpenuhi dan tidak kosong begitu saja. Baik, mungkin sampai sini yang bisa dijelaskan dan semoga kita semua bisa mengambil poin yang ada tadi dan bisa diterapkan supaya kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih.